Pernah dengar nama Sriwijaya? Mungkin pernah ya. Dulu, nama ini pernah menggetarkan lautan. Coba dibayangin, sebuah kekaisaran maritim yang luar biasa perkasa, pusatnya itu di sepanjang Sungai Musi di Sumatera Selatan. Tapi kekuasaannya, wah, membentang luas banget. Anehnya, sekarang namanya seakan hilang ditelan waktu. Cuma jadi catatan di buku-buku sejarah. Nah, ini dia nih misteri utamanya. Gimana ceritanya sebuah kekuatan yang begitu dominan, yang bisa dibilang mengendalikan jalur perdagangan dunia pada masanya, kok bisa lenyap begitu saja, seolah-olah hilang dari peta? Ini pertanyaan besar yang akan kita coba kupas tuntas sekarang. Oke, untuk mulai menguak misteri ini, kita harus lihat dulu sumber kekuatan mereka yang pertama dan paling utama. Dominasi mutlak atas perdagangan global. Sriwijaya itu bukan sekedar kerajaan biasa loh, dia adalah jantung dari denyut nadi ekonomi dunia kuno. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan maritim versi Sriwijaya itu? Ini bukan sekedar punya banyak kapal ya, bukan. Ini adalah sebuah sistem yang cerdas banget, menguasai titik-titik strategis, membangun jaringan dagang yang jangkauannya sampai ke separuh dunia, dan yang paling penting, punya armada laut yang disegani buat melindungi itu semua. Coba kita bayangkan betapa sibuknya pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Dari sana mengalir harta karun dunia kuno. Rempah-rempah yang aromanya bikin pedagang asing tergila-gila. Emas murni dari pedalaman Sumatera, kain-kain sutra yang mewah, sampai hasil hutan yang tak ternilai harganya. Inilah barang-barang yang menghubungkan Nusantara dengan pasar raksasa di Cina, India, bahkan sampai ke Timur Tengah. Nah, angka ini nih yang bikin kita sadar betapa besarnya skala kekuasaan mereka. Pada puncaknya, Sriwijaya itu mengendalikan lebih dari separuh dari seluruh jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Coba bayangin kekuatan ekonomi yang ada di balik angka itu. Mereka bukan lagi sekedar pemain, mereka adalah penjaga gerbang utama perdagangan dunia saat itu. Tentu saja, kekuatan sebesar itu nggak mungkin muncul tiba-tiba. Di baliknya, pasti ada pemimpin-pemimpin yang super visioner. Yuk, sekarang kita geser dari apa kekuatan mereka ke siapa sih orang-orang hebat yang membangun dan membesarkan kekaisaran maritim ini? Ada dua nama yang paling menonjol. Yang pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa, sang pendiri di abad ke-7. Dialah sang visioner yang berani, yang menegaskan kedaulatan Sriwijaya lewat ekspedisi laut yang legendaris. Terus, sekitar 1 abad kemudian, muncul Balaputradewa, sang ahli strategi. Kalau Dapunta Hyang itu yang meletakkan fondasi, Balaputradewa ini arsiteknya, yang membangun kemegahan kekaisaran ini sampai pengaruhnya terasa ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi apa sih resep rahasia kepemimpinan mereka? Sebenarnya bisa kita sederhanakan jadi 3 pilar utama. Pertama, visi politik maritim yang jelas dan kuat. Kedua, mereka cerdas menggunakan agama Buddha sebagai legitimasi kekuasaan sekaligus alat diplomasi. Dan yang ketiga, manajemen yang sangat strategis atas armada laut dan pelabuhan-pelabuhan kuncinya. 3 pilar ini saling mengunci dan menguatkan. Nah, kutipan ini sepertinya merangkum filosofi mereka dengan pas banget. Sriwijaya itu paham betul kalau kekuatan militer saja nggak cukup. Kekuatan armada laut harus diimbangi dengan diplomasi yang canggih. Mereka bukan cuma penguasa laut yang ditakuti, tapi juga negarawan ulung yang bisa menjalin hubungan baik dengan kekuatan raksasa seperti dinasti Tang di Cina. Tujuannya, stabilitas dan kemakmuran bersama. Tapi tunggu dulu, kekuatan Sriwijaya itu nggak cuma soal ekonomi dan militer loh. Mari kita lihat pilar ketiga yang membuat mereka begitu berpengaruh, perannya sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan yang sangat vital di kawasan Asia Tenggara. Ini poin yang sangat penting. Sriwijaya itu bukan cuma pelabuhan untuk barang dagangan, tapi juga pelabuhan untuk gagasan-gagasan besar. Ia menjadi pusat studi dan penyebaran ajaran Buddha Mahayana yang paling penting di Asia Tenggara. Saking pentingnya, banyak biksu dan cendekiawan dari seluruh Asia datang ke sana untuk belajar. Dan ini semua menciptakan sebuah budaya yang super unik. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah sebuah perpaduan yang dinamis. Fondasinya adalah budaya lokal yang kuat, yang kemudian dengan cerdas menyerap dan meracik pengaruh-pengaruh dari India dan Cina. Hasilnya, sebuah identitas regional baru yang khas Sriwijaya dan sangat berpengaruh pada zamannya. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal kita. Kalau kerajaannya sudah lenyap secara fisik, terus apa dong yang tersisa? Nah, mari kita jelajahi warisan abadi dari Sriwijaya. Sriwijaya itu mewariskan kita pelajaran sejarah yang luar biasa relevan sampai hari ini. Pelajaran bahwa jalur laut adalah kunci kekuatan ekonomi dan politik, bahwa aliansi internasional itu penting untuk stabilitas, dan bahwa budaya bisa jadi alat diplomasi yang sangat kuat. Dan yang terpenting, Sriwijaya adalah bukti nyata bahwa Nusantara ini sudah menjadi pusat peradaban maritim global, jauh sebelum era kolonialisme.
Jadi meskipun kerajaannya sudah tidak ada lagi, warisannya sama sekali tidak hilang. Semangatnya itu masih hidup, masih mengalir dalam DNA politik maritim, jalur-jalur perdagangan, dan keragaman budaya Nusantara modern. Sriwijaya mungkin telah sunyi, tapi percayalah, gema kejayaannya masih sangat terasa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Ketika Anda melihat peta Indonesia, menyaksikan sibuknya kapal-kapal di jalur pelayaran kita, atau merasakan kekayaan budaya di sekitar kita, coba deh bertanya pada diri sendiri, warisan Sriwijaya apa yang sesungguhnya masih hidup dalam diri kita hari ini? Jawabannya mungkin jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan.